Hai, makasih udah klik video ini dan selamat datang untuk bernostalgia. Gimana nih kabarnya? Sudah menjalani hari-hari proses tambah dewasa? Semoga tetap semangat ya. Chillnos mau rangkum film Doraemon lagi kali ini, berjudul Doraemon Nobita di Negeri 1001 Malam dalam versi bahasa Indonesianya. Dirilis pada tahun 1991, disutradarai oleh Sutomo Shibayama dan mendapat rating 7,2 di IMDb. Menceritakan tentang Nobita dan kawan-kawan yang pergi ke negeri Arab zaman dulu untuk masuk ke dalam cerita Arabian Night demi menyelamatkan Shizuka dari penculikan. Bagaimanakah kisahnya? Simak terus bersama Chillnos. Selamat bernostalgia. Di awal film, kita selalu diperlihatkan Nobita yang bermain dengan alat-alat Doraemon. Kali ini dia mainnya dengan masuk ke dalam buku cerita bergambar menggunakan sepatu berwarna kuning dan hitam. Buku itu berisi tentang Sinbad yang terjebak dalam jurang penuh berlian dan akhirnya bisa keluar menggunakan trik mengikat diri pada daging yang diambil burung raksasa. Singkat ceritanya begitu. Sekeluarnya dari sana, Nobita masih mau main lagi. Tetapi Doraemon udah terlanjur capek. Soalnya bocah kacamata ini udah main 3 kali. Alhasil, Nobita keluar dan memanggil Shizuka. Di perjalanan ada Giant dan Suneo yang bingung mau main apa, lantas memanggil Nobita. Tetapi anak itu malah menjawab bahwa dia nggak ada mainan pokoknya, lalu kabur. Nobita ketemu Shizuka di jalan yang katanya mau kemah antar anak kursus biola. Nobita memaksa anak perempuan itu, sebentar aja, katanya ada petualangan besar yang ajaib. Ternyata di ujung gang, Giant sama Suneo menguping. Perkataan Nobita beda lagi deh ke mereka berdua. Dia bilang kalau ini cuma mainan, anak kecil, tipuan, dan bodoh. Shizuka pun tersinggung dan langsung pergi. Di sini ketahuan bohong ya Nobita. Dia akhirnya dipaksa Giant dan Suneo untuk menunjukkan petualangan besar tadi. Pas mereka tahu permainannya hanya masuk ke dalam buku bergambar, mereka ketawa. Nobita pun merajuk, tetapi Giant dan Suneo lantas membujuknya lalu masuk ke dalam buku berjudul Jack dan Pohon Kacang Ajaib. Nah, karena sepatunya cuma 2 pasang, mereka masuk tanpa diantar Nobita dan malah merubah semua alur cerita di buku tersebut. Padahal kan aturannya cukup lihat aja, jangan disamperin tokohnya gitu. Sebuah panggilan tiba-tiba terdengar dari luar rumah. Ada Shizuka yang katanya salah hari kemah, mestinya besok. Dia mau main deh sama Nobita. Di sini Nobita seenaknya ambil kantong ajaib cadangan Doraemon di lemari buat mendapatkan 2 pasang sepatu lagi. Mereka pun masuk ke dalam buku cerita berjudul Pinocchio. Intinya mereka main di sini tanpa pengawasan Doraemon. Setelahnya, Giant dan Suneo keluar dari buku, merasa nggak asik karena alurnya berubah. Dengan tega, mereka menghambur semua isi buku bergambarnya Nobita dengan harapan semua ceritanya jadi menarik dan penuh tebakan. Di dalam buku Pinocchio mendadak alur berantakan. Ya masa kakek Pinocchio diselamatin putri duyung gitu kan? Terus nenek penyihir di cerita Putri Salju ketemu sama nenek di cerita Hansel dan Gretel. Pokoknya random gitu. Giant dan Suneo keluar dari buku itu, merasa bosan dan gak suka. Langsung aja pulang tanpa tanggung jawab ngerapihin buku-bukunya lagi. Sementara di dalam buku, Shizuka pun kesal. Dia pulang sendirian tanpa ditemani Nobita. Soalnya anak kacamata itu masih mau nonton alur bukunya. Tapi sebelum sampai keluar, Shizuka ditabrak sama orang yang naik permadani terbang. Sepatunya lepas satu dan anak itu pun terjatuh tanpa sepengetahuan Nobita. Di luar, emaknya Nobita syok melihat kamar anaknya yang berantakan, lantas menyuruh Nobita keluar dari buku dan dimarahi habis-habisan karena anaknya ini main terus sedangkan nilai di sekolah nggak pernah bagus. Habis dimarahi emak, Doraemon yang pulang juga memarahi Nobita karena udah lancang pakai kantong ajaib cadangan tanpa izin. Untung aja dimaafin karena Nobita habis dimarahin emaknya juga.
Besoknya Doraemon sadar, sepatu yang kembali cuma 3 pasang, sementara yang masuk kemarin ke buku bergambar ada 4 orang, berarti ada yang belum pulang. Nobita kontan keluar rumah untuk memastikan teman-temannya udah ada. Giant dan Suneo ternyata lagi main di bukit belakang sekolah, lalu Shizuka lagi kemah, kata emaknya. Nobita pun merasa aman aja nih. Tapi pas sampai di rumah, Doraemon memperlihatkan satu sepatu yang terdapat di halaman buku bergambar berjudul Arabian Night. Kalau cuman pakai satu sepatu, ya nggak bisa pulang. Nobita kasih tahu deh ke Doraemon kalau dia ini belum melihat Shizuka sama sekali, cuma dapat info dari emaknya Shizuka aja. Mereka pun pergi keluar rumah. Di bawah, emaknya Nobita lihat dan auto emosi. Habis dimarahin kok masih aja mainan terus. Dibakar deh semua buku-buku bergambar yang berserakan di kamar Nobita. Doraemon dan Nobita masuk ke dalam kamar Shizuka, tapi nggak ada apa-apa. Pas dapat telepon dari guru les piano juga laporannya Shizuka itu nggak ada. Pas pulang kaget mereka, bukunya udah lenyap. Doraemon sama Nobita nih jadi saling debat, saling menyalahkan. Mana buku Arabian Night udah jarang ada dan gak bisa disamperin pakai mesin waktu yang cuma bisa digunakan untuk pergi ke sejarah nyata, bukan cerita karangan. Nobita berniat untuk jujur aja ke mamanya Shizuka, tapi gak jadi dan malah ketiduran di taman. Lalu kemimpian Shizuka. Pulang ke rumah, dia menemukan Doraemon yang lagi mencari jalan keluar. Arabian Night kan terdiri dari 260 kisah dan ternyata ada 2 tokoh yang benar-benar ada di dunia nyata, yaitu Sultan Harun al-Rashid dan Jafar. Kalau mereka pergi ke Arab tahun segitu menggunakan mesin waktu, kemungkinan ada satu hubungan dengan kisah Arabian Night, atau mereka bisa jadi masuk ke dalam Arabian Night sehingga mereka bisa menyelamatkan Shizuka. Tapi mereka memerlukan robot pembantu spesialis dalam perjalanan bernama robot Mikujin, pembantu kelas 3 perjalanan antar waktu. Mikujin menuntun mereka ke Arab tahun 794 Masehi, tapi dia ini agak cerewet dan nyebelin dikit, jadi dia dimarahin terus sampai ngambek. Tiba-tiba mereka disamperin sama seorang sultan karena para penyamun hampir aja menculik mereka. Para penyamun itu ditangkap, tetapi sayang, pimpinannya yang bernama Qasim berhasil lolos. Ternyata yang menyelamatkan mereka adalah Sultan Harun al-Rashid langsung. Akhirnya mereka dipersilahkan beristirahat di istana. Doraemon memperkenalkan diri sebagai Abu Dora, Giant dan Suneo sebagai pelayan bernama Hasan dan Kuma, lalu Nobita sebagai pengikut bernama Ali. Pas sampai di tujuan, mereka langsung bilang bahwa mereka sedang mencari Shizuka. Sultan pun mengarahkan mereka pergi ke pelabuhan untuk mencari Shizuka dengan membawa surat pengantar yang sudah bertanda tangan. Namun selama mencari petunjuk di pasar sekitar pelabuhan, mereka tidak menemukan orang yang tahu tentang Shizuka. Termasuk Giant dan Suneo yang udah capek nyari, malah nontonin pertunjukan ular. Tapi ternyata si kakek pemain suling ular itu mengaku pernah melihat Shizuka. Dia menawarkan pada mereka untuk membeli kapal buatannya. Dengan sangat terpaksa atas kemauan keras Nobita, ya sudah, Doraemon beli aja dengan bantuan awak kapalnya sekalian. Ya, walaupun tampangnya itu udah kayak orang jahat gitu kan, dan meragukan. Namun ternyata benar feeling Doraemon. Orang-orang itu penipu dan penjahat bawahan Qasim si penyamun. Pas lagi tidur, kawanan Doraemon dibuang ke laut dan kantong ajaibnya dicuri. Alhasil mereka semua terdampar ke gurun pasir. Suneo mengatakan semalam ada bola api yang menyelamatkan mereka. Doraemon jadi menyadari bahwa dinding pembatas dunia nyata dan dunia karangan itu sudah terbuka. Berarti mereka sudah masuk ke dalam cerita Arabian Night perlahan-lahan. Ternyata Doraemon hanya punya satu alat yang tersisa, yaitu surban serbaguna yang cukup menolong nantinya. Mereka semua nekat deh berjalan melintasi gurun pasir dengan rasa haus dan lapar. Mana mereka ini kan masih anak kecil ya. Sementara Qasim dan anak buahnya yang mencuri kantong ajaib Doraemon ternyata nggak ngerti cara pakainya. Mereka mau ke istana emas di ujung gurun pasir, jadi harus sabar dalam berjalan. Kembali ke kawanan Doraemon, Suneo mulai mengalami fata morgana, jadi disuruh diam sama Giant kalau lihat apa-apa, soalnya mulai ngaco gitu. Sayang banget, padahal dia sempat melihat oase di dekat sana, tapi karena disuruh diam, akhirnya dia nggak bilang. Padahal lagi nih, di sana ada Shizuka yang ditangkap sama pedagang budak bernama Abu Jil.
Kalau mereka langsung ke sana, otomatis film ini auto tamat gitu kan. Tujuannya kan udah ketemu. Oh iya, Shizuka berhasil kabur dari si Abu Jil itu, memanfaatkan kesempatan mandi. Baru aja mau dikejar, tiba-tiba ada badai pasir datang. Di kawanan Doraemon, Nobita mendadak demam dan digendong sama Giant terus-menerus. Giant juga aslinya setia kawan sih, soalnya dia nggak tega biarin Nobita jalan sendiri. Pas ada badai pasir, mereka berlindung pakai surban serbaguna Doraemon. Malam itu juga Suneo melihat kuda terbang. Lagi-lagi dia terpaksa diam. Keesokan harinya mereka semua dibawa oleh jin raksasa ke istana emas dan ketemu rajanya, yaitu Sinbad, yang dulunya punya julukan Sinbad si pelaut. Anak-anak itu diajak tur keliling istana dan diperlihatkan koleksi Raja Sinbad sendiri, dimulai dari koleksi jin dalam teko, jin dalam botol, tentara mutiara, robot penari, dan sebagainya. Oh ya, jin dalam tekonya ini agak random ya guys, jadi kadang pas tekonya digesek, dia main keliling satu padang pasir aja gitu, padahal belum dikasih perintah. Sekembalinya, jin dalam teko itu bilang kalau dia lihat anak perempuan dikejar sama pedagang budak. Sontak semuanya sadar itu Shizuka. Mereka langsung ke sana menyelamatkan Shizuka. Sinbad sempat memarahi Abu Jil karena melakukan perdagangan manusia. Mereka dulu saling kenal karena Sinbad pernah menyelamatkan Abu Jil yang pingsan kelaparan di tengah padang pasir. Abu Jil ditinggal sendirian di sana sebagai hukuman karena sudah kasar ke Shizuka. Mereka kembali ke istana dan dijamu dengan baik. Kata Sinbad kalau keluar istana nanti mereka harus minum obat pelupa. Soalnya istana emas ini kan banyak yang incar dan gak boleh kesebar. Tapi Shizuka bilang kalau Abu Jil udah tahu banyak tentang istana. Sinbad pun heran padahal dulu dia sudah suruh Abu Jil minum obat pelupa juga. Malamnya, Sinbad cerita ke Nobita dan Doraemon kalau dia khawatir Abu Jil datang ke istana. Tapi sedikit mustahil sih, karena pria itu harus melewati gurun pasir terpanas yang dijuluki sebagai kerak neraka. Shin berpindah ke Abu Jil yang ketemu sama Kasim dan bekerja sama untuk menyerang Istana Emas. Dulu, dia pernah ke sana lewat jalan pintas. Disuruh minum obat pelupa sama Sinbad, tapi habis itu dia muntahkan. Mereka melewati sebuah jalan pintas dengan gerbang sebuah batu. Tinggal mengucapkan kata kuncinya, Open Sesame. Maka mereka akan sampai ke dekat istana. Kebetulan saat itu Sinbad lagi jalan-jalan sama kawanan Doraemon. Mereka pun masuk ke sana lalu mengambil jin botol dan tentara mutiara untuk menangkap Sinbad sekaligus kawanan Doraemon. Dalam sekejap, Abu Jil berhasil menjadi sultan di sana. Di dalam penjara, Sinbad bercerita kalau dulu dia pernah menyelamatkan orang dari masa depan hingga dibangunkan istana emas dan diberikan berbagai macam peralatan ajaib. Jadi sebenarnya koleksi-koleksi miliknya adalah alat dari masa depan. Tiba-tiba Mikujin datang menyelamatkan mereka. Ternyata dia selama ini memantau mereka kok dari kejauhan. Cuma diam aja. Yang selamatkan mereka pas dibuang ke laut juga dia. Akhirnya mereka semua bebas. Tapi Bablas lari keluar istana, jadi nggak bisa masuk lagi. Besoknya Sinbad malah kehilangan motivasi. Pasrah aja gitu. Diceramahin deh sama Nobita. Ya masa tokoh yang dia kagumi selama ini di buku bergambar dan gak pernah takut sama petualangan mendadak pasrah. Akhirnya semangat Sinbad kembali. Dia mengajak anak-anak untuk merebut istana lagi. Andai aja ada kantong ajaib Doraemon ya. Nah, di sini Mikujin bilang kalau dia menemukan kantong kotor yang dibuang sama Kasim di gurun pasir. Jadi dia pungut. Ternyata itu kantong ajaib Doraemon. Seneng banget mereka. Penyerangan dilakukan pakai permadani hijau lucu. Terus Doraemon menyamar jadi Abu Jil buat ambil tentara mutiara dengan menyuruh jin teko yang agak random itu. Mereka pun menyerang Abu Jil dan kawanannya pakai tentara itu. Tetapi dia itu masih punya jin botol. Sinbad yang naik kuda terbang dikalahkan dan jatuh keluar istana. Mau diinjak. Untung Doraemon cepat-cepat pakai senter pengecil. Tiba-tiba istana emas menjadi terbang. Semuanya mengejar istana itu dengan baling-baling bambu. Sedangkan Sinbad tetap naik kuda terbangnya untuk adu pedang langsung sama Abu Jil. Sementara di bawah, anak-anak lawan anak buahnya Abu Jil. Semuanya pun kalah dan tertangkap. Nobita serta kawan-kawan diperbolehkan pulang. Bahkan main lagi kapan-kapan juga boleh. Nanti Nobita bawakan buku cerita Sinbad. Happy ending guys. Mereka pulang dengan selamat bersama Mikujin.
Demikian rangkuman film Doraemon, Nobita di Negeri 1001 Malam. Film ini mengajarkan kita untuk bertanggung jawab atas apa yang kita berbuat. Minimal ngerapihin barang yang udah dihambur di rumah temen lah ya. Atau pastikan teman udah pulang dengan baik kalau kita ajak mereka main kemana gitu. Jangan biarin pulang sendiri, ntar kayak Nobita yang harus nyusul sampai ke Arab. Chillnows kasih rating 9,5/10 untuk film ini. Soalnya lucu gitu, seru dan berwarna banget. Alurnya juga bikin deg-degan. Soalnya mereka yang masih kecil itu tersesat di gurun pasir tanpa kantong ajaib Doraemon. Kan kasian ya, berasa ikut survive juga. Baik, segitu aja dulu. Terima kasih ya Chillnozar sudah mau nonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti diimprove lagi. Jumpa di video lainnya. Salam Chills.